Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan antum semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, barokah rezeki. Seperti biasa kita mendengarkan kajian yang disampaikan, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita Bu Ar-Razi. Pada kesempatan ini insyaallah akan memberikan tausiah tentang makna la ilaha illallah, tentang lafaz atau zikir la ilaha illallah. Insyaallah akan dibahas oleh guru kita Buya Ar-Razi Hasim. Simak penjelasannya, dengarkan dengan baik-baik, insyaallah bermanfaat. Terima kasih, mari kita saksikan. La ilaha illallah itu penjelasannya bukan la ma'buda bihaqqin illallah, itu biasa. La ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang ma'bud disembah yang hakiki kecuali Allah. Itu aqidatul awam. Abah Zain ini khawas, orang hanya berbicara sesuai kapasitasnya. Maka beliau tulis la ilaha illallah itu banyak maknanya. Boleh juga berarti la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Dan saya melihat wallahi ra'aituhu ghariqan faniyan fi hadhihi al-buhur al-'amiqah al-wasi'ah bahru fi'lillahi tabaraka wa ta'ala. Beliau itu tenggelam berenang pada samudra tauhid la fa'ila illallah. Itu makomnya beliau. Maka yang dilihatnya apapun semua fi'il Allah, perbuatan Allah. Saya nggak ketemu beliau, hanya ketemu rohani. Yang ketemu fisik silakan buktikan bahwa kalam itu pasti benar. Apapun yang beliau lihat semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kekasih atau pengancam neraka? Tapi Allah yang dikenal orang awam, Allah itu tukang ancam, neraka, siksa. Makanya orang-orang beragama tegang. Tapi Allah yang diajarkan Maulana Syekh Abah Zain Syukri, itu Allah sang kekasih. Kalau kekasih dicubit pun tidak terasa sakit, tambah gemes, tambah rindu. Kalau kekasih berbuat apapun, itu tanda cinta. Sang kekasih melihat kekasihnya mulai populer. Abah Zain tahun 50-60 mulai masyhur. Allah melihat beliau ini mesti diuji, sebagaimana Sayyidina Ibrahim diuji dengan anaknya. Ujian Hadratus Syekh Zain Syukri, ujian syuhrah, popularitas. Diuji apakah beliau hubbus syuhrah wal jah, cinta popularitas atau tidak, atau cinta Allah semata. Ternyata setelah diuji, tauhidnya tidak pernah redup, berarti tauhidnya hakiki. Beliau justru tambah gandrung berbicara tentang Allah, gak ada mundur satu langkah pun, tetap sebarkan rotib saman. Dan lihat lafaznya, jika kalian baca la ilaha illallah, kata beliau, hadapkan hati musyahadah kepada Allah. Ini bukan kalam orang awam, tapi orang awam beliau ajak untuk seperti itu. Bagaimana ulama zahir gak marah? Lapaknya habis nanti. Ulama zahir, mohon maaf, mengajarkan kalau baca la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, itu masuknya cuma di kepala, nggak masuk ke dalam qalbu. Hanya masuk di nazari, tidak masuk ke bab zauqi. Hanya teori, tapi tidak ada rasa. Tapi yang beliau ajarkan apa? Jika engkau baca la ilaha illallah, ada di lembaran ini, halaman berapa tadi? Halaman pertama. Apa kata beliau? Afdalu dzikri la ilaha illallah, dan disertakan dengan hati yang musyahadah terhadap Allah. Kalau musyahadah, tanya beliau-beliau mursyid para kiai, musyahadah itu untuk khawas, orang-orang spesial. Tapi beliau ajarkan kepada orang awam. Marah nggak orang muzahir? Marah pasti. Zikir biasa jadi hambar kalau tidak dibawakan rasanya. Sama-sama pindang buatan Palembang, tapi kokinya bersanad kepada sang pembuat pertama. Rasanya lainnya. Sama-sama pindang terenak kayak iklan kecap, tapi orang tahu pindang yang itu dia keturunan Syam, dia rasanya lebih sahih. Itulah dahsyatnya para mursyid. Ilmunya manqul an syaikhin an syaikhin an syaikhin muttasil ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya bersambung. Tubuh sudah habis mungkin, tapi qalbu, ruh tidak pernah habis. Maka kalau ziarah, jangan hanya menghadapkan tubuh, tapi hadapkanlah, tawajuhkanlah qalbu. Rasa beliau hadir. Kita baca salam, beliau hadir. Menyapa para wali itu banyak caranya. Tadi itu mohon maaf, awal saya datang saya masih gelisah. Apa ini? Apa sir yang saya mau baca ini? Karena setiap kali baca salam kepada aulia biasanya langsung ada sirnya. Ketika tadi Dr. Riza baca Rijalallah, itu namanya syair salam kepada Rijalul Ghaib, aulia Allah Ta'ala. Di situ terasa wallahu alam, mungkin ada yang menyaksikannya.
seakan-akan arwah para masyayikh itu hadir. Kita hanya berani bilang seakan-akan, karena nggak semua menyaksikan. Ya, seperti kalam baginda Rasulullah SAW, ka'anni ra'aitul jannah, beliau ngomong gitu, seakan aku melihat surga. Tapi kalau mau ke taman surga, datanglah ke Raudatul Jannah. Apa itu? Hilakul zikr. Jika ada taman-taman zikir, terus siapa yang nanam pohon-pohon dan bunganya? Siapa yang nanam? Jika ada taman surga, maka yang menanamnya, memupuknya, itulah mursyid. Beliaulah ahli kebun surga di tanah Palembang. Maka jika baginda SAW mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian melewati kebun-kebun surga, taman-taman surga, farta'u, petiklah. Qila ma hiya ya Rasulullah, apa itu kebun surga wahai baginda? Jawaban baginda Rasulullah SAW, hilakul dzikr, halaqah zikir. Ini bagian halaqah zikir. Karena magnet Abah Zain Syukri lah, kita semua memetik pagi ini zikir-zikir yang beliau tanam. Kata Sayyidina Ibrahim dalam hadis yang sahih, surga itu hamparannya kosong tapi subur. Maka tanamlah dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka siapapun yang mengajarkan ini, dialah penanam, dialah ahli tanaman surga. Beruntunglah orang-orang Palembang punya Abah Zain Syukri rahmatullah al-wasi'ah alaihi wa ala alihi wa zurriyatihi wa muridi, amin rabbal alamin. Orang sekelas beliau nulis kitab akidah, sudah mendeklarasikan bahwa ini akidah Asy'ari. Tapi ternyata kalau kami di kampus, kami ini diajarkan jangan hanya tampilkan yang sudah lumrah orang tahu. Karena orang kalau biasa melihat yang sudah majmu', apa yang terjadi nanti? Mereka akan anti dengan hal yang tidak biasa mereka lihat. Abah Zain Syukri menampilkan sifat 20 yang jarang terlihat. Orang biasa cuma bahas sifat 20 Allah, wujud, qidam, baqa, akli semua, hafalan semua, memori semua. Tiba-tiba beliau mensyarah wujud, nukil Imam Ibn Arabi. Benar? Bahas tentang wujud, nukil Imam Sya'rani. Bahas tentang wujud, nukil Imam Abdul Karim Al-Jili. Imam Abdul Karim Al-Jili ini wali kutub di zamannya. Beliau punya guru, namanya ditulis di sini, Ismail Jabarti, orang Yaman, kampungnya Habib kita. Maulana Syekh Ismail Jabarti itu orang majzub. Apa arti majzub? Orang yang ditarik ruhnya, akalnya, kalbunya cinta kepada Allah. Kalau beliau hidup di zaman ini, mungkin orang-orang kami, apa kata beliau ketika lagi jazbah? Thariqah Saman itu thariqah jazbah ilahiyah. Syekh Saman mengatakan dalam kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah, thariqah kami ini thariqah jazbah ilahiyah. Karena bersambung kepada Syekh Ismail Al-Jabarti. Beliau pelanjut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Coba perhatikan kalam ini. Nggak ditulis di kitab beliau sembunyikan. Adanya di kitab bacaan beliau, Al-Insan Al-Kamih. Semua orang berthariqah sama. Dulu baca kitab ini. Mursyid-mursyid saya Naqsyabandiyah di Sumatera Barat baca kitab ini. Guru-guru saya Qadiriyah di luar sana baca kitab ini, Al-Insan Al-Kamil. Ilmu itu diajarkan Ismail Jabarti. Satu kali kejadian yang dulu terjadi pada Imam Syibli, temannya Halaj, tapi lain jalan. Tiba-tiba nur ala nur terpancar melalui dirinya. Beliau lagi jazab. Apa kata Syekh Ismail Jabarti? Isyhadu anni Rasulullah. Gimana kalau orang begitu ada hari ini? Dibilang bahwa ente nih Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi murid yang hadir semua saat itu ikut bukan syafah kalbunya, melihat yang ngomong bukan Syekh Ismail Jabarti, yang ngomong nur Sayyidina Muhammad SAW. Tapi bukan reinkarnasi, bukan ittihal dan hulul. La yafhamu illa ahlul azwaq. Yang faham cuma orang-orang yang ada zuknya. Tapi kalau sekarang kita boleh faham. Handphone, kalau saya telepon Maulana Syekh Habib Umar Abdul Aziz, keluar suara beliau di handphone saya. Apakah beliau masuk ke dalam handphone? Kenapa saya bisa telepon beliau? Suaranya kok muncul dan gambarnya muncul di handphone saya? Karena saya punya nomor beliau. Ketika ditelepon, beliau tahu, oh ini Ar-Razi, ini murid saya ini. Maka video call diterima. Coba kalau ada nomor tidak jelas masuk ke handphone kita, diterima nggak? Tidak diterima. Ternyata penjelasannya cuma dengan ma'rifat handphonenya. Itu ma'rifat baru yang bidah. Dulu Imam Syibli dikafirkan karena ini, kawan Halaj, tapi dibela oleh Ibnu Taimiyah. Di situ saya tahu Ibnu Taimiyah bukanlah seperti yang kita bayangkan. Betul, dia punya beberapa keanehan. Imam Wahabi, imamnya Salafi, tapi di akhir hayat dia husnuzon kepada semua sufi. Disitulah dia menjadi kekasih Allah SWT. Kadang orang itu jadi kekasih Allah bukan karena wirid, tapi karena dia sayang kepada makhluk Allah. Apa kata Ibnu Taimiyah sebelum hayatnya berpulang kepada yang maha hidup? Seperti kalam Imam Asy'ari, ushidukum bi anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah.
Aku bersaksi, aku tidak mengkafirkan siapapun orang yang berkiblat kepada Ka'bah. Disitulah beliau diangkat Allah derajatnya. Maka saya juga seperti itu, karena ingin diangkat juga. Kita tidak akan kafirkan orang lain faham sama kita, lain thariqah sama kita, lain ibarat sama kita. Tapi ya mohon maaf, ada ulama juri. Tahu ulama juri? Ulama juri itu suka nilai-nilai orang. Semoga malah hari ini kalau ada berubah ini. Kami ini juga pernah lama menjadi juri, tapi dibimbing para mursyid, kamu jangan jadi guru. Yang berhak jadi juri hanya Allah Ar-Raqib, yang maha menguasai kolbu. Kalau kita mengawasinya, bukan kolbu yang kita awasi. Abah Zain Syukri tidak menganggap Syekh Ismail Jabarti kafir, karena dia faham, padahal waktu itu belum ada istilah ma'rifat handphonenya. Ya, jadi nanti jika ada wali mengalami hal itu, dia lagi asik bermakrifat kepada Allah dan Rasulullah, tiba-tiba nur Allah terpancar dalam dirinya, maka muridnya melihat seperti layar handphone, ada pancaran wajah baginda di wajahnya. Begitu juga akan terjadi jika Imam Mahdi sudah muncul. Nanti para masyayikh akan banyak yang mabuk, tiba-tiba dia mengatakan Anal Mahdi. Bukan dia Mahdi, dia hanya sedang mabuk, memancarkan, ngasih tahu sang Mahdi sudah keluar. Rasulullah SAW masih Rasul nggak? Nabi Muhammad masih Nabi nggak? Masih. Dan beliau akan selalu berbicara dengan cara apapun. Dan kadang-kadang kita melihat ada murid, ada zuriat berbicara, yang kita lihat bukan beliau yang bicara, tapi orang yang diceritakan lagi bicara tentang dirinya. Itu babnya tadi, thariqat apa? Marifat apa tadi? Marifat handphone. Ya. Apakah orang masuk ke dalam handphone? Apakah itu hulul ittihad? Nyatu? Tidak. Apakah itu reinkarnasi? Tidak. Itu namanya usul, terkoneksi kepada beliau. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah menyaksikan, menyimak kajian-kajian dari guru kita Buya Ar-Razi Hasim tentang makna lafaz la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Ya, luar biasa sungguh penjelasannya. Kalau kita resapi, kalau kita dengarkan dengan serius, insya Allah itu akan menjadikan ilmu buat kita. Ya, karena zikir ini sangat penting, ya, karena zikir ini bisa menenteramkan hati, ya. Apalagi lafaz la ilaha illallah, zikir yang paling luar biasa, zikir yang disebut dengan kalimat tauhid, ya. Karena dalam hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang pada akhir hidupnya membaca la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Nah, kita dawamkan lafaz la ilaha illallah sampai bisa masuk ke dalam hati, sampai kita bisa menjiwai, sehingga la ilaha illallah ini mendarah daging, ya, di dalam kalbu kita, dalam hati kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita penjelasan tadi, mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kita saksikan kembali nanti pengajian berikutnya, kajian-kajian dari guru-guru kita. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share seluas-luasnya, karena ini channel konten atau dakwah Islam. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.